Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode yang akan datang, di mana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Aksa dan juga Amira yang akan meresmikan pernikahan mereka. Nah, kira-kira apakah kali ini pernikahan Aksa dan juga Amira akan berjalan dengan lancar? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Aksa yang akhirnya telah resmi melamar Amira. Ya, saat itu niat Aksa untuk berbicara secara privasi dengan Pak Kusno di sebuah kafe ternyata malah bertemu dengan Lian, Yuni, dan juga Hilda, sehingga Amira pun akhirnya meminta Pak Lian, Bu Yuni, dan juga Hilda untuk menyaksikan momen sakral tersebut. Sempat terjadi perdebatan dan juga cekcok antara Lian, Yuni, dan juga Kusno karena permintaan Kusno yang terlalu banyak meminta mahar. Kusno meminta mahar 50 gram emas dan juga 1 unit rumah yang bisa ditempati oleh keluarga Amira, yaitu Pak Kusno ya kawan-kawan. Namun pada akhirnya Aksa yang tidak mau melihat Amira bersedih. Aksa akhirnya menyanggupi keinginan dari Kusno untuk menyiapkan mahar tersebut. Namun Aksa tidak bisa memberikan rumah yang besar karena saat ini Aksa juga masih membutuhkan uang untuk membangun bisnisnya. Dan tak lama setelah itu mereka pun akhirnya pergi ke tempat makan karena memang mereka memesan ruang VIP yang tentunya di sana makanan-makanan di sana sudah disiapkan dengan sangat baik. Di sana Lian dan juga Yuni benar-benar terfokus hanya pada Amira. Mereka berdua menganggap Amira sebagai anak kandungnya. Begitu pula dengan Amira yang merasakan perasaan yang sama. Bahkan karena hal itu Hilda menjadi marah dan kecewa sehingga Hilda akhirnya memutuskan untuk pergi dari kafe tersebut. Sementara itu Zaki dan juga anak buahnya serta beberapa anak buah Lian ternyata memang sedang mempersiapkan acara untuk Aksa dan juga Amira. Zaki melakukan semua ini tentunya demi untuk bisa menyelamatkan acara Aksa dan Amira, karena saat ini tidak ada perusahaan WO yang mau menghandle pernikahan Aksa dan juga Amira selain kepala IO yang sebelumnya telah meninggal dunia. Semua perusahaan WO telah diancam sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang mau menerima tawaran dari Aksa dan juga Amira. Zaki berinisiatif untuk mendekorasi sebuah tempat untuk pernikahan Aksa dan juga Amira. Jadi Zaki memang melakukan ini secara diam-diam agar tidak diketahui oleh orang yang saat ini sedang menteror Amira. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman
menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana besok adalah hari yang sangat bersejarah, hari yang penting bagi Aksa dan juga Amira. Saat Amira sedang make up, saat itu Amira terlihat sangat bersedih. Amira menangis karena benar-benar merasa terharu. Dulu, dirinya benar-benar terpaksa menikah dengan Aksa. Namun kali ini, dirinya menikah dengan Aksa dengan sukarela, dengan cinta yang telah tumbuh di antara mereka. Dan meskipun Amira saat ini sedang bahagia, namun Amira tidak bisa menutupi kekhawatirannya terhadap teror yang saat ini sedang menimpa Amira dan juga Aksa. Amira takut apabila nanti justru orang-orang terdekat Amira seperti halnya Bu Yuni, Pak Lian, atau bahkan mungkin Aksa akan menjadi korban selanjutnya. Amira tidak mau hal seperti itu terjadi dalam kehidupannya. Antara pernikahan Aksa dan juga Amira memang cukup besar ya kawan-kawan, karena Aksa juga melakukan atau mengadakan acara seni khas Banyuwangi, sehingga membuat Amira selalu mengenang tentang pertemuan pertama mereka. Ya, Aksa tidak lupa tempat asal Amira, yaitu Banyuwangi, sehingga Aksa ingin menyajikan tarian adat Banyuwangi di pernikahan Aksa dan juga Amira. Aksa dan juga Amira akhirnya telah sampai di lokasi dan mereka sudah duduk di kursi dan juga meja yang akan digunakan untuk akad, atau sudah duduk di pelaminan ya kawan-kawan. Saat Aksa mengucapkan ijab kabul dengan lantang, semua saksi mengatakan sah. Dan saat itu pula Amira menitihkan air matanya. Bukan karena bersedih, namun Amira benar-benar sangat terharu dengan semua ini. Mengingat bagaimana perjuangan mereka untuk melakukan semua ini, dan bahkan sampai terjadi korban celaka karena pernikahan ini. Amira benar-benar sangat bahagia karena pernikahan ini akhirnya bisa terlaksana. Lalu apakah Galang dan juga yang lainnya tidak berusaha untuk mencegah semua ini terjadi? Ya, mereka berusaha. Namun Zaki dan juga anak buahnya serta anak buah Lian sudah mengepung tempat tersebut dan tidak akan membiarkan orang yang mencurigakan, orang yang tidak dikenal masuk ke dalam area pernikahan Aksa dan juga Amira, karena pernikahan itu digelar untuk orang-orang yang dekat dengan Aksa saja. Jadi tamu undangannya pun sudah pasti keluarga terdekat Aksa dan juga Amira, sehingga selain orang-orang itu tidak diperbolehkan untuk masuk, apalagi mengakses ke dalam. Dan semua penyamaran pasti juga akan diselidiki oleh Zaki, karena Zaki juga sering melakukan penyamaran-penyamaran seperti itu. Zaki jadi bisa lebih teliti untuk mendeteksi adanya bahaya yang mengintai Aksa, Amira, atau bahkan orang-orang terdekatnya. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.